Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusuf Indrawan Anak Parit? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kali ini, pada pertemuan keempat pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, saya Yusuf Indrawan Anak Parit selaku dosen pengampu mata kuliah ini akan mengupas tentang masuknya Islam di Malaysia. Malaysia merupakan negara merdeka di Asia Tenggara, terdiri dari bekas Federasi Malaya, yaitu negara bagian dari Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Selangor, dan Terengganu. Nah, dan bekas jajahan Inggris dari Sarawak dan selatan Kalimantan ya. Daratan Malaysia menjadi dua bagian yang terpisah. Bagian Malaysia adalah bekas Federasi Malaya yang menduduki separuh bagian utara Semenanjung Malaya. Bagian timur Malaysia terdiri dari Sabah, Sarawak, dan menduduki sebagian pulau Kalimantan yang ada di Indonesia. Nah, iklim nasional yang istimewa di negara Malaysia adalah hujan yang sangat tinggi, kelembaban yang tinggi, dan temperatur yang relatif sama. Di antara dataran rendah, pada siang hari terasa panas dan lembab, tapi pada malam hari biasanya cukup dingin. Kemudian di pantai timur Malaysia dan pantai selatan Kalimantan, ada waktu tertentu selama musim hujan timur laut ya, yaitu pada periode November sampai Maret, dan kadang-kadang menghasilkan banjir yang berbahaya. Sejarah modern Malaysia dimulai pada abad ke-14 dan ke-15 ya, dengan kerajaan Malaya dari Malaka. Sedikitnya 100 tahun lebih masa keemasan Malaya, kemakmuran ini dan kerajaan yang sedang berkembang adalah pusat penyebaran Islam dan pusat kegiatan politik dan ekonomi dunia. Setelah kedatangan bangsa Portugis, Kesultanan Malaya mengalami kehancuran, tidak pernah lagi dilindungi. Malaka pernah dikuasai Prancis pada tahun 1511 ya. Kemudian Belanda pada tahun 1641 dan Inggris pada tahun 1985. Sahabat-sahabat Yusuf Indrawan Anak Parit, pada awalnya Malaysia merupakan kerajaan federal ya, di Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian timur Kalimantan, yang penduduknya mayoritas adalah Islam dan konstitusi sebagai agama resmi negara, sehingga syariat Islam ditegakkan dengan baik dan benar. Munculnya Islam di negara Malaysia berkat jasa para pedagang yang mempunyai semangat tinggi dalam menyiarkan agama Islam di Semenanjung Malaka. Malaka yang saat itu sebagai pusat perdagangan, karena memang jalur perdagangan merupakan salah satu media yang efektif dalam menyebarkan dan mensiarkan agama Islam. Walaupun Malaysia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya dominan adalah Muslim, namun tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai tempat asal datangnya Islam di sana dan bagaimana pola perkembangan Islam yang ada di Malaysia. Nah, Islam berkembang di Malaka sebagai kerajaan yang didirikan oleh
Paraneswara. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Muhammad Iskandar Shah ya. Setelah menikah dengan saudara perempuan Raja Pasai. Nah, Muhammad Iskandar Shah diganti oleh Muhammad Shah pada tahun 1424 sampai 1444 Masehi. Nah, Muhammad Shah kemudian diganti lagi oleh Abu Sa'id pada tahun 1444 sampai 1459 Masehi. Nah, pada zaman Muzaffar Shah, Islam disebarkan secara langsung oleh raja atau sultan ya, sehingga mengalami perkembangan pesat dan mampu menguasai perdagangan. Nah, ibu kota kerajaan pada waktu itu adalah Johor ya. Pada tahun 1511 Masehi, Portugis itu menguasai Malaka, sehingga mengurangi peran Malaka sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, ibu kota Malaka, yaitu Johor, dipindahkan ke Kepulauan Riau. Nah, jadi ada hubungan signifikan antara Malaka dengan Riau itu, untuk mengakomodasi kepentingan Aceh. Nah, Aceh kemudian menggantikan peran Malaka sebagai pusat penyebaran Islam dan mempunyai pemerintahan yang kuat. Sisa-sisa kekuasaan kerajaan Sriwijaya kemudian yang ditumpas oleh Majapahit, sejumlah pangeran dan prajurit melarikan diri ke berbagai wilayah Melayu. Di Pulau Jolo terdapat kerajaan Baguinda ya. Kemudian menurut suatu riwayat, seorang Arab yang melakukan perjalanan dari Sumatera dan Kalimantan menikah dengan anak perempuan dari Baguinda. Nah, setelah itu semua Sultan Sulu menyatakan diri sebagai keturunan dari Sultan pertama. Islam yang berkembang dari Sulu dan Filipina Utara dibawa oleh para pedagang dan dai dari Malaka. Sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuknya Kesultanan Islam di Filipina telah ada perkumpulan Muslim sebenarnya. Nah, kemudian Islam masuk ke Malaka, yaitu Malaysia kalau sekarang ya, pada abad ke-7 Hijriah lewat jalur dagang. Nah, Malaka menjadi basis utama penyebaran Islam ke Kepulauan Hindia Timur, yaitu Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Nah, kemudian pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 ya Masehi, Raja Malaka telah memeluk Islam. Nah, Malaka pun menjadi kerajaan Islam pertama yang menyebarkan agama Islam, bahkan menjadi basis utama dalam menyebarkan Islam di Kepulauan Hindia Timur. Nah, Malaka pernah tunduk di bawah otoritas kerajaan Thailand ya. Kemerdekaan nominal baru diberikan setelah Malaka membayar sejumlah upeti kepada kerajaan Thailand. Nah, pada tahun 808 Hijriah atau 1405 Masehi, kerajaan Malaka itu dipimpin oleh raja muslim keturunan Cina bernama Zheng He. Nah, Zheng He berhasil melindungi kerajaannya dari campur tangan kerajaan Thailand hingga dapat mengumumkan kemerdekaan sendiri. Nah, Malaka secara penuh setelah memerdekakan diri dari cengkraman kerajaan Thailand. Setelah itu, Zheng He menyiapkan pasukan untuk upaya penaklukan
dan penyebaran Islam di wilayah tetangga ya. Nah, kerajaan Malaka pernah dipimpin oleh 7 raja. Raja yang paling termasyhur itu bernama Mansur Pasha ya. Nah, ia digelari Pasha tidak lain tidak bukan adalah untuk menghormati Turki, dan tidak digelari Sultan demi menghormati dinasti Utsmani yang masih ada. Nah, Mansur Pasha berhasil menaklukkan semenanjung Malaya hingga perbatasan Myanmar, nah, dan beberapa wilayah yang ada di Sumatera. Nah, pada masanya Islam dipeluk mayoritas bangsa Melayu hingga ke Brunei. Nah, di semenanjung Malaya pada abad ke-10, daerah kekuasaan Kerajaan Malaka telah menerima Islam dengan baik. Sampai saat ini Islam menjadi agama resmi negara Federasi Malaysia. Nah, Malaysia berdasarkan Undang-Undang Malaka yang dikompilasi pada tahun 1450 dengan jelas berisi tentang hukum Islam yang menetapkan bahwa pemerintahan Malaka harus dijalankan sesuai dengan hukum Qur'ani. Nah, Prasasti Terengganu pada tahun 1308 maksudnya, juga secara jelas menunjukkan pelaksanaan hukum Islam di kerajaan tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang Pahang terdapat sekitar 42 pasal ya, di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68 yang hampir identik dengan hukum mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, begitu. Di Malaya ataupun di Malaysia, penduduk Muslim lebih dari 55% dari seluruh jumlah penduduk Malaysia. Meskipun tidak semua Muslim adalah Melayu, secara konstitusional orang Melayu pasti Muslim. Nah, itu jadi yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia, seperti di banyak negara Muslim, Islam telah menjadi ideologi utama kaum oposisi ya. Model Barat tidak lagi dicari untuk penyembuhan penyakit-penyakit masyarakat. Nah, bagi para aktivitas Islam, suatu kerangka ideologi baru membentuk dasar kepercayaan dan cara hidup keyakinan. Nah, kebangkitan Islam di Malaysia bukanlah suatu gerakan monolitik ya. Karena organisasi dan para aktivitas Islam berkisar dari moderat sampai ke radikal, dari pro sampai anti pemerintah. Ideologi, strategi, dan kegiatan mereka sangat beragam. Nah, ada sebuah organisasi yang disebut dengan Angkatan Belia Islam Malaysia atau yang dikenal dengan ABIM ya, yang terkenal moderat, sambil menganjurkan pembentukan suatu negara Islam, menekankan Islamisasi lebih dahulu. Nah, Partai Oposisi Islam Radikal yang disebut dengan PAS, Partai Islam Se-Malaysia, menuntut ditegakkannya segera suatu bangsa Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai konstitusi negara. Sahabat Yusana Parit, begitulah sekelumit penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam di Malaya. Semoga bisa menambahkan wawasan kita untuk melihat bagaimana perkembangan Islam yang ada di negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya selaku pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.